jumpa lagi dalam acara Giku, Gerejaku, Gerangkanku di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya, Ineke, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Giku mau memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum sekolah minggu dari Bina Warga. Giku, Gerejaku, Gerangkanku. Yuk Papa Mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas di hari Minggu supaya firman Tuhan yang telah didengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya saksikan dulu nih yang penting buat Papa Mama, yaitu mini parenting berikut ini. Halo Ayah dan Bunda, berjumpa lagi dalam acara Mini Parenting. Pada kesempatan ini, saya Maria Nugraheni Mardi Rahayu dari Fakultas Psikologi akan menyampaikan tips pendek tentang bagaimana mendampingi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai pengembangan kemampuan anak untuk dapat mengendalikan diri. Apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri merupakan kapasitas untuk dapat mengarahkan pikiran dan perilaku kita, terutama untuk menyusun dan juga melakukan rencana meskipun ada gangguan dari lingkungan, serta dorongan yang berlawanan dengan tujuan tersebut. Secara sederhana, pengendalian diri dapat dipahami sebagai kemampuan orang untuk dapat mengendalikan apa yang menjadi pemikirannya, emosinya, dan juga dorongan serta perilaku diri sendiri. Apa pentingnya pengendalian diri untuk anak? Kemampuan untuk dapat menunjukkan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari merupakan kemampuan yang penting yang dapat menunjang kehidupan supaya menjadi hidup sehat dan juga sukses. Kita perlu menunjukkan pengendalian diri yang baik dalam berbagai area di kehidupan, seperti misalnya mencoba untuk mengatur kapan kita belajar dan kapan kita bermain, atau mengatur pola makan, pola istirahat, dan olahraga supaya tubuh kita menjadi lebih sehat. Pada masa dewasa, kita perlu mengendalikan diri untuk masalah yang lebih kompleks, seperti menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, misalnya seperti menghentikan kebiasaan merokok, lalu mengendalikan pengeluaran untuk berbelanja, atau membuat kita juga dapat menahan diri dan menghindari perilaku yang berisiko. Anak yang menunjukkan pengendalian diri yang lebih baik akan mendapatkan berbagai manfaat atau hasil yang lebih baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak dengan pengendalian diri yang baik memiliki prestasi belajar yang baik, kemudian juga memiliki relasi yang lebih baik dengan orang di sekitarnya seperti teman sebaya maupun orang dewasa, serta punya kesehatan mental yang lebih baik dan dapat menghadapi stres dengan lebih baik. Mereka juga memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk mengembangkan gangguan makan atau penyalahgunaan obat-obatan. Karena pengendalian diri ini merupakan kemampuan yang penting untuk dimiliki oleh anak, lalu bagaimana kita sebagai orang tua dapat mengajarkan anak untuk pengembangan pengendalian diri yang mereka miliki? Yang pertama, orang tua perlu menjadi role model. Seperti yang sudah kita ketahui, orang tua adalah sosok yang sangat dekat dengan anak dan juga akan diperhatikan oleh anak. Seringkali untuk belajar, anak akan lebih cepat dengan mengamati perilaku orang dewasa di sekitarnya. Ketika kita ingin anak mengembangkan pengendalian diri yang baik, maka orang tua juga perlu menunjukkan bagaimana pengendalian diri yang baik pada anak. Sebagai orang tua, kita dapat menunjukkan bagaimana kita dapat mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi negatif yang kita rasakan ketika berada di situasi yang sulit. Kita juga perlu belajar mengekspresikan emosi yang kita rasakan dengan wajar dan juga menunjukkan pada anak bahwa kita mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Selain itu, kita juga berusaha untuk dapat memperbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut.
Nah, kita juga dapat menjelaskan kepada anak usaha yang telah kita lakukan untuk dapat mengembangkan pengendalian diri yang lebih baik. Yang kedua, memperjelas aturan. Untuk dapat mengendalikan diri, penting bagi anak untuk mengenali apa aturan yang berlaku di lingkungannya, baik itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sosial lainnya. Nah, aturan ini berfungsi untuk memberikan arah pada anak tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, anak juga bisa dilibatkan dalam membuat aturan yang berlaku di dalam rumah. Misalnya, orang tua dan anak bisa menyepakati aturan bahwa anggota keluarga tidak boleh menggunakan handphone ketika sedang belajar atau sedang makan bersama. Atau aturan sederhana lainnya seperti mengembalikan barang pada tempatnya, kemudian merapikan tempat tidur sendiri, meletakkan cuci dan pakaian kotor di tempat yang tepat, dan lain sebagainya. Nah, kita juga perlu memberikan pemahaman pada anak mengapa aturan tersebut perlu dibuat dan apa konsekuensinya jika ada anggota keluarga yang tidak melakukan perilaku sesuai dengan aturan tersebut. Nah, yang ketiga, kita perlu mengajak anak untuk mengenali konsekuensi dari tindakannya. Kurangnya pengendalian diri tentu akan memunculkan berbagai konsekuensi yang negatif pada diri kita. Misalnya, membuat kita mengembangkan gaya hidup yang tidak sehat, punya relasi yang buruk dengan orang lain, tidak dapat mencapai prestasi yang optimal sesuai dengan kemampuan kita, bahkan kita juga bisa terlibat dalam perilaku yang berbahaya. Nah, anak-anak perlu diajak untuk mengenali konsekuensi dari tindakan yang ia lakukan dan bagaimana kita dapat mengendalikan diri. Misalnya, ketika kita tidak mengembalikan barang sesuai dengan tempatnya, nah berikutnya kita mungkin akan kesulitan atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menemukan barang tersebut. Atau bisa saja barang itu bahkan hilang. Atau contoh yang lain, seperti misalnya kalau anak tidak mau tidur tepat waktu, ia bisa bangun kesiangan dan terlambat untuk berangkat ke sekolah keesokan harinya. Atau bisa juga ia mengantuk di kelas sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Begitu pula dengan contoh-contoh lain yang konsekuensinya lebih serius, seperti yang berkaitan dengan kesehatan atau hal yang lain. Nah, dengan menyadari konsekuensi ini, kita dan anak dapat lebih termotivasi untuk mau mengembangkan pengendalian diri. Yang keempat, melatih anak untuk mempraktikkan pengendalian diri. Selain anak melihat contoh dari orang tuanya atau memahami aturan serta konsekuensi tindakan yang ada di lingkungannya, anak juga perlu dilatih untuk mempraktikkan pengendalian diri itu. Pengendalian diri ini mirip dengan otot. Jadi semakin sering kita latih, ia akan menjadi semakin kuat. Maka kita perlu memperkuat pengendalian diri kita secara terus-menerus. Nah, misalnya kita dapat mengajak anak untuk menerapkan aturan yang telah disepakati tadi, seperti tidak melihat handphone saat sedang belajar atau saat sedang makan bersama. Lalu mengerjakan tugas sesuai dengan waktu atau jadwal yang telah dibuat. Selain itu juga bermain atau nonton TV jika sudah selesai mengerjakan PR dan lain sebagainya. Nah, ayah bunda juga dapat mengajak anak untuk mempraktikkan pengendalian diri dengan bentuk permainan. Misalnya, kita mengajak anak untuk memainkan menari dan berhenti, atau main lampu merah, lampu hijau, atau permainan seperti Simon berkata. Nah, permainan-permainan ini dapat menjadi latihan pengendalian diri untuk anak-anak. Yang kelima, orang tua perlu membuat lingkungan yang aman bagi anak. Mengembangkan pengendalian diri bukan hal yang mudah dan juga instan. Ada kalanya anak akan mengalami kesulitan dalam usaha mengembangkan keterampilan ini. Maka dari itu, sebagai orang tua, kita perlu membuat lingkungan yang aman bagi anak dengan cara tidak mudah menghakimi anak atas perilakunya ketika mereka melakukan kesalahan atau belum dapat menunjukkan pengendalian diri yang baik. Buat anak merasa nyaman untuk menyampaikan kesulitan atau hambatan yang mereka alami, sehingga kita dapat memahami apa yang menjadi kesulitan anak dan memberikan dukungan yang tepat untuk anak ketika mereka membutuhkan dukungan dari kita,
sehingga mereka dapat mengatasi hambatan tersebut. Nah, ayah bunda, pada masanya anak akan memasuki dunia sosial secara mandiri. Dengan membekali anak kemampuan pengendalian diri yang baik, kita sedang membekali anak dengan alat yang akan mereka butuhkan untuk dapat membangun hubungan yang sehat dan juga baik dengan orang di sekitarnya di kehidupan mereka kelak. Nah, ayah bunda, kalau ayah bunda memiliki pengalaman dalam mendampingi anak mengembangkan keterampilan sosialnya, mari kita berbagi di kolom komentar di bawah ini. Atau jika ayah bunda ingin mendapatkan tips tentang parenting yang lain, boleh juga menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Nah, bila ayah bunda membutuhkan ide-ide tentang aktivitas bersama dengan anak, mari saksikan acara Geku Giku di kanal YouTube YKB GKI TV, dan sampai jumpa lagi di mini parenting yang selanjutnya. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama, topik sekolah minggu online menurut kurikulum dari Bina Warga adalah Othniel dan Ehud. Siapakah mereka? Kisahnya dapat dibaca dalam kitab Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7 sampai ke-15. Othniel adalah pemimpin bangsa Israel yang karismatik di era Hakim-Hakim. Ia mengamankan bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Ehud memimpin bangsa Israel dalam mengalahkan bangsa Moab. Di bawah kepemimpinannya, bangsa Israel hidup aman selama 80 tahun lamanya. Ayo Papa Mama, kita ajak anak-anak untuk menjadi seperti Othniel dan Ehud yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Demikian juga anak-anak dapat dipakai Tuhan untuk menolong orang lain melalui aktivitas bersama orang tua dan anak. Aktivitasnya adalah Geku Giku. Kita ajak anak untuk membuat papan proyek untuk menolong orang lain. Seperti ini. Bahan-bahannya, kita siapkan kertas berwarna berbentuk lingkaran berdiameter 15 cm. Kawat, kertas kue, gunting, lem, ballpoint, dan tusuk sate. Cara membuatnya, pertama, Kak Ineke sudah gunting nih berbentuk lingkaran. Kemudian, Kak Ineke lipat jadi 2. Kita gunting. Kemudian kita bagi menjadi 3 sisi. Ya. Kita lipat menjadi 3 sisi. Nanti kita akan gunting. Kemudian kita lipat lagi. Nanti kita gunting dan kita akan tempel lingkaran
kedua, sini kita akan tempel. Kita gunting dulu ya. Tada, tada. Kita gunting lagi. Nah, oke. Kemudian kita akan tempel. Kita tempel. Kita tempel ya. Nah. Lagi. Tempel. Oke, satu lagi. Nah, sekarang kita ambil kertas, kemudian kita lipat. Nah, kita akan membuat panah ini dari kertas. Nah, kemudian kita lipat nih, sehingga berbentuk seperti panah segitiga. Seperti ini, sama ya. Kita lem lagi. Tada, sudah jadi. Kemudian kita ambil kawat. Kita siapkan kawat dan tusuk nih. Kita tusuk menggunakan tusuk sate di tengah. Nah, seperti ini. Kita masukkan kawat. Secukupnya. Ya. Nah, habis itu kita tusuk nih. Nih. Tengah-tengah. Bisa pakai gunting ya, sama papa. Oke, sudah belum? Kita masukkan kawatnya. Nah, kemudian kita ikat nih. Nah, sehingga bisa digerakkan nih, ya, panahnya. Nah, sekarang kita ambil ballpoint. Kita bisa tulis di lingkaran ini cara untuk menolong orang lain. Misalnya di rumah nih, kakak Ineke bantu mama papa mencuci piring ya. Cuci piring. Mungkin bisa yang punya hewan peliharaan bisa memberikan makanan untuk hewan. Nolong orang lain apalagi ya? Oh ya, habis bangun tidur
bereskan tempat tidur. Membantu mama papa menyiram tanaman. Lagi ya. Oh ya, abis main kita merapikan mainan pada tempatnya. Habis itu, lagi ya. Meletakkan pakaian kotor pada tempatnya. Nah, jadi seperti ini. Setelah selesai membuat papan proyek, ajak anak untuk memutar spin setiap hari. Nah, seperti ini ya, kita putar. Nah, berhenti di misalnya merapikan mainan pada tempatnya. Ingatkan bahwa Tuhan dapat memakai kita semua untuk menolong orang lain. Nah, kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya supaya papa mama tidak ketinggalan program Giku-Giku berikutnya. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, girangkanku. Dah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.